Permukaan bidang batas. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang permukaan bidang batas atau lensa tebal. Apa yang dimaksud dengan lensa tebal? Seumpama ada bola kristal, biasanya ukurannya tebal bukan? Sehingga diameter dari bola ini tidak bisa diabaikan. Katakanlah ada jari-jarinya. Indeks bola kristal terhadap udara kita sebut NB. Sekarang, jika dia dalam bola kristal, ini terdapat tanda koin. Kemudian, ada orang yang melihat dari arah kiri, maka akan terjadi proses pembiasan, di mana terdapat sinar yang datang dari koin, sehingga cahaya atau sinar akan menuju ke mata seseorang tersebut, sehingga orang tersebut dapat melihat koin tersebut. Jelas sekali, dalam proses tersebut terdapat proses pembiasan. Jadi permukaan bidang batas, maka letak koinnya, di mana di sini adalah S, itu tidak akan sama dengan apa yang dilihat oleh mata orang tersebut, karena yang dilihat oleh orang tersebut adalah bayangannya. Jadi begitulah ceritanya. Jadi sekarang adalah di mana bayangan koin tersebut dapat dihitung dengan mempergunakan persamaan sebagai berikut. N1 per S ditambah N2 per aksen sama dengan N2 dikurang N1 dibagi R. Itulah persamaannya. Sebenarnya persamaan tersebut dapat diturunkan dengan hukum Cornelius, tapi di sini tidak saya turunkan. Jadi kita pakai saja dulu. Sekarang persoalannya adalah seperti biasa, mana satunya, mana duanya. Dan apa tanda untuk S, aksen dan R? S aksen dan R. Mari kita bahas. Satu di sini adalah medium di mana bendanya berada. Jadi ketika orang melihat koin tersebut berada di dalam bola kristal. Berarti dalam contoh ini N1-nya. Sudah pasti N dari bola tersebut, kemudian duanya adalah kemana arah sinarnya pergi. Jadi sinar datang dari bendanya, kemudian mata menangkap sinarnya. Jadi arah sinar adalah N2. N1-nya sama dengan bola kristal. Kemudian N2-nya jelas ada di udaranya. Oke, sekarang bagaimana dengan tanda S-nya? Berarti kalau S-nya itu adalah benda nyata. Sinar datang dari si benda, maka S-nya positif. Mengikuti tanda-tanda penyediaan tanda pada cermin lekung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu, S aksennya dapat kita hitung bagaimana jika tandanya negatif, bagaimana jika tandanya positif. Sekarang adalah R-nya. R di sini tergantung dari arah sinar datang. Jika sinar datang, maka permukaan tersebut adalah permukaan cekung. Untuk bidang batas permukaan cekung itu adalah permukaan yang divergen atau menyebarkan. Jadi untuk R, jika dia cekung, di sini digambarkan sebagai divergen atau menyebarkan. Maka tandanya akan negatif. Sedangkan jika cembung berarti dia konvergen. Tandanya adalah positif. Berarti kebalikan dari cermin lekung, bukan? Jadi, bidang batas di sini atau yang biasa disebut dengan lensa tebal, cermin cekungnya justru yang menyebarkan, sedangkan cembungnya yaitu mengumpulkan atau konvergen. Itu untuk mencari R-nya. Dan untuk S aksennya, jika yang dihasilkan adalah negatif, berarti itu adalah maya. Dan kebalikannya, jika yang dihasilkan adalah positif, maka itu adalah nyata. Jadi perjanjiannya sama persis dengan cermin lekung yang sudah kita pelajari.
Seperti itulah perjanjian tandanya. Untuk lebih jelas, saya akan memberikan contoh tentang hitungannya. Seumpama S-nya sama dengan 10 cm. R-nya besarnya adalah 25 cm. Kemudian bola kristal NB-nya sama dengan N, 1 sama dengan 1,5. N2-nya adalah udara yaitu N1. Maka dari keterangan ini dapat kita peroleh hitungannya. Maka N1-nya adalah N bola kristal yaitu 1,5. S-nya adalah 10 dan N2-nya itu adalah udara yaitu 1. S aksennya sedang dicari. N 2 kurang N 1 berarti 1 kurang 1 setengah dibagi R. Karena R-nya adalah negatif, karena cekung jadi minus 25. Nah, seperti itu. Dari sini kita akan peroleh hitungannya. Setelah kita jabarkan sebelumnya dan setelah dihitung, maka dia akan menghasilkan S aksen minus 7,7. Dan sekarang, apakah arti dari tanda minusnya? Mari kita ingat, tanda minusnya untuk bayangan itu adalah maya. Artinya, bayangannya tidak berada di sini. Sinar aslinya lurus ke mata. Karena ini adalah maya, berarti sinar itu bukanlah sinar asli. Jika begitu, maka sinar aslinya adalah berada pada sinar yang berada di koin. Hanya saja, sinar itu adalah perpanjangan dari sinar asli. Koinnya adalah min 7,7, maka sinar aslinya akan jatuh pada garis yang diberi tanda warna merah. Itulah cara untuk menghitungnya dan mengartikan tanda yang kita peroleh dari hasil hitungannya. Sekarang, jika bagaimana kalau jumpai hal khusus? Bagaimana kalau jumpai hal khusus seperti misalkan kolam berisi air, kemudian di atasnya terdapat udara. Seringkali ketika kita lihat ke dasar kolamnya, maka kolamnya akan terlihat dangkal, seolah-olah dasar kolam itu terangkat. Jadi bayangan di dasar kolamnya itu naik. Kenapa seperti itu? Itu juga termasuk ke dalam prinsip pembiasan pada bidang batas juga. Jadi gambaran arah pembiasan cahayanya dari dasar kemudian berbelok menuju ke atas kolam, kemudian diperpanjang, kemudian akan ada perpotongan sehingga dasar kolam seolah-olah terangkat. Untuk menemukan beberapa di dasar kolam, kita akan pakai rumus yang ini, karena ini adalah permukaan bidang batas antara air dan udara. Jadi, jika dilihat sinar datang dari bendanya adalah dasar kolam, berarti airnya adalah sebagai N1, udaranya sebagai N2 dari dasar ke atas, dan dalam kolam sebenarnya ada sebagai S-nya, adalah sebagai S-nya. Jadi N1 per S ditambah N2 per N aksen sama dengan N2 dikurang N1 dibagi R. Dan hal yang khusus dari permukaan yang datar, maka kita ingat, jika semakin besar bola, maka akan semakin besar jari-jarinya. Jadi ketika bola itu datar, maka jari-jarinya adalah sangat besar. Maka R di sini diganti dengan tak terhingga. Berarti sesuatu dibagi tak terhingga atau sesuatu yang besar sekali, maka hasilnya adalah 0. Kemudian akan kita dapat N1 per S sama dengan N2 per S aksen. Berarti di sini minus, yaitu min 2 per aksen. Kemudian akan menghasilkan minus N2 per N1 kali S. Itu adalah S aksen yang kita dapat.